Tapi Anda KPU Bawaslu yang menjadi masalah karena Anda memberikan orang penjelasan tentang regulasi yang tidak sama. Jangan berbeda tafsir. Saudara ini sudah ribut, jangan membuat kita menikmati keributan Anda. Ya, jadi kalau KPU belum sepakat dengan sebuah penafsiran regulasi, jangan coba-coba diberi atau diinformasikan ke publik. Ya, sekali lagi Pak Hasyim Asyari baru-baru ini diberi sanksi sebelum pemberhentian ini. Dia diberi sanksi karena membuat statement menafsirkan regulasi berdasarkan pandangan seorang Hasyim Asyari, bukan sebagai ketua KPU. Ini tidak tepat memang secara organisasi. Jadi teman-teman KPU dan Bawaslu, Anda ini dirujuk statementnya, dikutip statementnya, dijadikan acuan statementnya. Maka kalau ada hal-hal yang belum clear and clean di tingkat regulasi, jangan coba-coba digulirkan kepada publik. Mau dalam forum seminar, mau dalam sosialisasi seperti ini, jangan berstatement yang masih bersayap. Karena Anda menyesatkan. Kalau Anda tidak ditetapkan baru Anda umumkan sebagai keputusan organisasi, itu sesat dan menyesatkan. Ya, sekali lagi baca putusan DKPP mengenai sanksi kepada Pak Hasyim. Nah, potensi itu ada di Mimika rupanya ya. Saya mengikuti diskusi kita hari ini. Nah, terkait pencalonan ini, Bapak Ibu yang saya hormati, paling tidak ada 4 hal yang harusnya clear di tingkat penyelenggara dulu internal, ya, KPU dan Bawaslu. Pertama, pencalonan. Regulasinya kita baca semua, tapi kadang-kadang tafsir kita beda-beda. Nah, ini problem. Saya mengingatkan antara KPU dan Bawaslu jangan berbeda tafsir. Saudara ini sudah ribut, jangan membuat kita menikmati keributan Anda. Anda sendiri ribut di ruang setengah kamar, istilah saya itu. Mengenai pencalonan, dibedahlah itu regulasi pencalonan itu, pasal-pasalnya, ya, detailnya. Termasuk Anda harus baca tidak hanya batang tubuh undang-undang, tapi penjelasannya. Di setiap undang-undang itu wajib ada penjelasan. Baca tuntas itu penjelasannya. Yang kedua, syarat calon. Jadi pencalonan dan syarat calon itu sesuatu yang berbeda. Pasal-pasal yang mengatur pencalonan itu beda dengan pasal-pasal yang mengatur syarat calon. Yang ketiga, proses pencalonan. Itu ada pasalnya juga. Dan yang ketiga adalah hasil atau penetapan pencalonan. 4 indikator ini, 4 klaster ini, tolong teman-teman KPU dan Bawaslu itu duduk bersama, ya, duduk bersama, berikan waktu khusus Anda itu mencermati regulasi yang berpotensi itu multitafsir, ya. Jadi kalau Anda sendiri sudah multitafsir antara KPU Bawaslu, bagaimana nasibnya partai politik? Bagaimana nasibnya calon? Bagaimana nasibnya masyarakat? Kalau antara KPU dan Bawaslu itu tidak sama menafsirkan regulasi itu. Nah, yang kedua yang harus dibedah sama-sama adalah kalau ada di antara bakal calon yang berpotensi masalah dari segi pencalonan dan syarat calon, itu tolong didiskusikan. Ini kan dari tadi kita ini diskusi ada nama yang disebut tadi itu ya. Sekarang diskusikan. Habis forum yang terhormat ini, KPU Bawaslu Mimika membedah syarat-syarat calon dan pencalonan orang-orang yang dinilai berpotensi tafsirnya tidak sama. Yang tadi 2,5 tahun atau orang asli Papua. Apa sih sulitnya? Anda datang di KPU, teman-teman Bawaslu, atau teman-teman KPU datang ke Bawaslu, ini ada bakal calon yang kita dengar mau nyalon, itu ada potensi masalah dari segi pencalonan dan syarat calonnya. Ayo kita bedah sekarang, yuk. KPU Bawaslu membedah orang itu. Si A itu yang calon itu, atau si B yang calon itu. Dari segi aspek orang Papuanya, asli Papuanya, dari segi 2,5 tahun periodenya. Sekarang ini masih ada waktu sebelum pencalonan itu ditetapkan. Jadi kita menikmati sesuatu yang sudah tidak multitafsir. Jangan dibiarkan bola ini menggelinding. Nanti kalau ada masalah, KPU punya sikap, Bawaslu punya sikap. Minta maaf. Kalau Anda berpandangan masih begitu, wahai KPU dan Bawaslu Papua, itu pandangan orang bodoh. Karena Anda sudah punya pengalaman. Selama ini KPU Bawaslu ribut di ruang publik gara-gara menafsirkan regulasi yang satu, tapi berbeda. Maaf ya, ini saya begini memang gaya saya ini. Hati saya sama mulut saya sama itu. Begitu cara saya menyatakan cinta. Saya tidak mau basa-basi baik-baikan. Ini sudah bagus kerjanya KPU, sudah oke Bawaslu. Saya ngomong apa adanya. 5 tahun saya di Bawaslu, 5 tahun di KPP. Problem utama kita adalah persoalan mencermati regulasi yang berbeda antara KPU Bawaslu. Itu sumber sengketa. Bukan dari calon sumbernya. Kalau calon itu sudah punya penasihat hukum, sudah mengkaji undang-undang, sudah membedah regulasi, dia tahu diri. Oh, saya sudah 2,5 tahun, tidak boleh saya calon. Contoh, oh saya bukan asli Papua. Dengan kriteria, alat bukti, dokumen A, B, C. Mereka sudah tahu, mereka orang-orang cerdas.
Bukan satu kali dia ikut pilkada di Mimika. Tapi Anda KPU Bawaslu yang menjadi masalah karena Anda memberikan orang penjelasan tentang regulasi yang tidak sama. Dan itulah sumber sengketa. Jangan marah ya KPU Bawaslu, kita kan berteman tuh. Jadi habis kegiatan ini, saya senang sekali teman-teman Bawaslu Mimika bikin kegiatan ini. Saya minta Bawaslu memulai mendatangi KPU. Kita namakan persepsi tentang 2,5 tahun periode, tentang orang asli Papua, tentang mantan terpidana, tentang syarat calon, tentang pencalonan, tentang proses pencalonan. Clearkan, masih ada waktu. Clearkan. Sehingga begitu ditentukan pencalonan di Mimika, alhamdulillah Anda tinggal formal saja menetapkan karena pandangan Anda sudah sama dan sampaikanlah kesamaan pandangan Anda itu kepada publik. Rapi ini pilkada, Pak. Saya itu sangat tidak menerima kalau teman-teman penyelenggara di Papua ini selalu dituduh, kita maklumlah, toh namanya juga Papua. Saya tidak terima itu. Di Papua ini sudah banyak orang-orang cerdas. Rata-rata yang S2, S3 di Gajah Mada itu orang-orang Papua. Sahabat-sahabat saya dari Papua. Orang-orang pinter. Jadi kalau Anda mengatakan ada orang Jakarta atau ada orang Makassar bilang, kita maklumlah kalau dia agak aneh di sana aturannya, agak kompromi kita menerima karena Papua. Saya orang pertama yang bukan Papua akan marah dengan penilaian itu. Karena itu tidak benar. Itu memberikan stereotip yang negatif kepada Papua yang sekarang sudah banyak ahli-ahlinya, doktor-doktornya yang sekolah, yang sudah bisa berpikir dengan rasional. Jadi buktikan itu, bahwa justru dari Mimika kala ini kita bisa lahirkan sebuah pilkada yang berintegritas, pilkada yang menghargai aturan, pilkada yang menghargai regulasi, dan seterusnya. Dan itu pasti bisa Anda lakukan.